peta negeri Yaman. Tapi ini peta zaman sekarang, karena zaman dulu bukan begini peta. Dulu nggak ada negeri Saudi, Emirat, Qatar, nggak ada. Adanya Hijaz. Hijaz itu mencakup Makkah, Madinah, dan sekitarnya itu Hijaz. Juga Yaman ya negeri Yaman. Ya, meskipun batas-batasnya mirip tapi nggak sekecil ini, masih lebih besar lagi. Kemudian Oman itu dulu sudah ada. Kemudian ada Syam itu Anda sudah sering dengar ya, negeri Syam. Negeri Syam itu hari ini dipecah oleh penjajah menjadi 4, menjadi Syria, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Ada juga negeri Irak, itu juga sejak dulu sudah ada negeri namanya negeri Irak dengan kota-kota yang Kufah, Basrah, dan lain sebagainya. Ada juga Iran itu dulu nggak ada, dulu namanya kerajaan Persia. Ya, ada Madain, ada Isfahan, ada kampung-kampung itu ya, kota-kota ya. Sebagiannya adalah wilayah Khurasan juga, itu masuk ke wilayah Persia. Hari ini Republik Iran. Nah, kemudian adapun Yaman hari ini, ya inilah Yaman hari ini dengan ibu kotanya namanya ibu kota Son'a. Namanya ibu kotanya adalah Son'a. Ibu kota Son'a ini, kota Son'a sendiri juga kota tua, kota kuno. Di zaman Nabi SAW itu Nabi SAW sudah menyebut kota Son'a. Bahkan dalam hadisnya tidak akan datang hari kiamat sampai tersebarnya keamanan sehingga seorang wanita berjalan dari Son'a ke Hadramaut tidak takut kecuali kepada Allah dan kambing terhadap serigala. Ya, kambing terhadap serigala. Jadi kota Son'a sudah bahkan Nabi SAW mengutus utusan khusus ke Son'a. Yang diutus adalah Wabr bin Yohanes radhiyallahu anhu. Diutus oleh Nabi SAW untuk mendakwahi dan diperintahkan untuk membangun masjid. Dan satu-satunya wilayah yang didakwahi oleh utusan Nabi SAW langsung masuk Islam tanpa perang, tanpa ada keributan dan kericuhan, yaitu satu-satunya adalah negeri Yaman. Langsung masuk Islam semua bolong-bolong. Kemudian Raja Yaman saat itu bisa masuk Islam ya, unik. Ketika rajanya itu tunduk ke Persia saat itu. Ya, setelah Abraham mengalami kekalahan, ya, kemudian Persia menjajah Yaman. Setelah Abraham ya dihujani oleh ababil. Ya, ababil itu burung yang berbondong-bondong. Bukan nama burung ababil gitu ya. Kalau kita lihat tafsirnya, ababil itu burung yang berbondong-bondong. Bukan ada burung yang namanya ababil. Nah, ketika dihujani mereka kalah, kemudian Persia menguasai Yaman. Nah, Raja Persia itu mengirim surat ke gubernurnya Yaman, gubernur dia yang ditunjuk untuk jadi pemimpin Yaman yang taat kepada Persia. Ya, kirim 2 orang atau kirim utusan, tangkap Muhammad ini, tangkap orang Arab yang mengaku Nabi dan begini-begini. Ya, kemudian dia datang ke Madinah, utusan 2 ini 2 orang aja. Itu kan kalau bahasa Jawa ini ngece banget gitu ya. Karena orang Arab saat itu tunduk takut dengan Persia. Kemudian datang 2 orang bawa rantai. Kemudian mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Itu datangi, aku diutus, ayo kamu saya tangkap, mau ikut. Nanti mau sesam ketawa. Ya, besok aku pergi sama kamu. Ya, orangnya nunggu. Ya, besok ya orangnya dibilangin kamu pulang ke Yaman. Sesungguhnya Raja Persia sudah mati, dibunuh oleh anaknya sendiri, dikudeta oleh anaknya sendiri. Pulang aja. Kaget betul. Kok bisa tahu? Baru tadi malam dibunuhnya, paginya sudah mati. Orang itu pulang dengan terheran-heran. Kemudian sampai ke Yaman, ditanya, diceritakan, rajanya kaget. Kok tahu? Malamnya dibunuh, paginya dia bilang, iya. Hari apa dia bilang?
Dia bilang hari ini, ditulis harinya, tanggalnya. Kemudian kenapa ditulis? Karena akan ada pemberitahuan dari pemerintah pusat Persia menuju ke dia, akan dicocokkan. Jadi kan ditunggu beberapa hari, datanglah. Karena dari Madinah ke Yaman itu perjalanan yang jauh ya, beberapa hari, bahkan mungkin 2 minggu, bahkan mungkin lebih. Kemudian tidak lama, beberapa hari datang surat dari Persia, lebih jauh lagi Persia. Nah, lihat petanya tadi kan, sampai di Yaman dilihat suratnya, tanggalnya, bahwa sejak tanggal sekian hari ini yang menjadi raja adalah ini. Dilihat mana kertas yang kemarin dicocokkan, ternyata harinya sama. Langsung dia menyatakan diri masuk Islam, menyatakan diri masuk. Bahkan sebelum utusan tidak kan, udah masuk Islam juga. Nah, Wabr bin Hanas diutus oleh Nabi SAW ke Son'a, disuruh berdakwah dan disuruh membangun masjid. Nabi SAW bangunlah masjid di antara batu ini dan itu, hadisnya panjang dijelaskan. Ya, ketika itu Wabr bin Hanas berangkat radhiyallahu sampai di Son'a, berdakwah, menyampaikan surat dari Nabi SAW, kemudian mengajak untuk masuk Islam, kemudian mencari tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi, dan beliau mendapati tempat itu ada dan dibangunlah masjid di sini. Dan Nabi SAW memerintahkan arahkan kiblatnya ke arah puncak Gunung Din. Gunung Din itu ya dekat dari Son'a, ya, ma'ruf gunung yang dikenal. Arahkan ke puncaknya. Kemudian beliau bangun, beliau arahkan kiblatnya ke puncaknya Gunung Din. Masjid itu ada sampai sekarang. Namanya Jami' Al-Kabir, ya. Al-Jami' Al-Kabir. Artinya apa Jami' Al-Kabir itu? Masjid Agung. Al-Jami' itu masjid, ya. Al-Kabir itu agung, besar. Itu masjid besar. Nah, tapi masjid Al-Jami' Al-Kabir ini unik ya, Pak. Antum kalau pergi ke masjid hari ini, ke masjid yang besar ya, di sini masjid yang besar di mana? Ini Masjid Agung atau masjid mana? Kauman. Ya, ketika antum pergi di sana jam 9:30 pagi, kira-kira ramai atau sepi? Ya, sepi ya. Saya ketika pertama kali mengunjungi Masjid Jami' Al-Kabir itu pagi hari jam 9:30. Saya ingin masuk, apa nggak mau sholat? Saya penasaran pengen masuk. Ketika saya masuk saya kaget, masjidnya ramai. Bukan ada pengajian enggak, bukan ada tabligh akbar enggak ya, ada orang duduk di pojok sana ngaji, di sini baca Quran, di sini ada yang belajar sama syekh, di sini ada yang lagi duduk-duduk, di sini ada yang lagi baca Quran, misalnya orang baca Quran, ada orang istirahat tidur, ada orang ini. Masjidnya itu ramai. Saya lihat ini jam 10 kok masjid ramai. Subhanallah, saya baru sekali lihat masjid, dia bukan masjid kampus, bukan masjid pesantren, bukan sekolahan, masjid umum biasa, tapi ramai di sana. Ya, luar biasa. Nah, salah seorang teman ayahnya itu pergi haji, kemudian membawa GPS bukan GPS handphone ya, GPS yang GPS alat yang GPS besar itu. Ya, ketika tawaf dia selesai tawaf, sholat sunnah, kemudian setelah sholat sunnah dinyalakan GPS-nya di depan Ka'bah di arah rukun Yamani, karena Ka'bah itu ada rukun Yamani, jadi saya jelaskan. Kemudian dari situ dinyalakan, kemudian pulang ke Yaman. Sampai di Yaman, ya pergi ke mana? Ke masjid. Sebelum masuk rumah, dia pergi ke Masjid Jami' Al-Kabir. Kemudian dia pergi ke Mihrab, kemudian diklik di situ, ternyata garisnya Ka'bah melewati puncak Gunung Din persis yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi SAW belum pernah ke Yaman, belum pernah lihat wujudnya Gunung Din. Ya, itulah sebelumnya kisah tentang kota Yaman ya. Dan kota Yaman memang tua sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada daerah namanya Hadramaut. Hadramaut itu antum sudah tahu pasti ya, sudah pernah dengar. Banyak keturunan Hadramaut yang ada di Indonesia. Juga kerajaan Sabah itu ratunya namanya Ratu Balqis. Itu ada di salah satu provinsi Yaman namanya Provinsi Maghrib. Sampai hari ini masih ada provinsi, dan bekas-bekas singgasananya Balqis
yang sebagiannya diboyong ke Baitul Maqdis oleh Nabi Sulaiman, sampai sekarang masih ada sisa-sisa tiangnya. Itu kita itu ma'ruf ya. Tapi anehnya di salah satu ilmuwan, katanya ilmuwan orang Indonesia bilang apa namanya negeri Sabak itu di tanah Jawa, lebih tepatnya di Wanasaba. Aneh sekali ya. Katanya candi mana itu yang bangun Nabi Sulaiman? Ya, Sulaiman mungkin ya, Sulaiman gitu ya. Tapi jelas ngawur gitu ya. Jelas ngawur karena Allah menyebutkan Nabi Sulaiman itu di Al-Ardul Mubarakah, bukan di Ardul Jawa. Ardul Jawa itu mudah-mudahan diberkahi, tapi belum ada vonis ya. Mubarakah begitu ya. Nah, Ratu Balkis itu di Sabak Maghrib. Bendungannya sampai sekarang masih ada yang pernah jebol. Kalau anda baca surat Sabak, Sana alaihim sailal alimi wa badalnahum bi jannatayhim jannatain, akhir ayat itu ada sampai sekarang bendungan sisanya. Jadi zaman itu negeri itu bahkan dari zaman ya ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga dengan Oman ya. Kalau kita Oman itu memang sudah ada sejak dulu. Bahkan Nabi SAW pernah mengirimkan surat ke Raja Oman mengajaknya masuk Islam. Sekarang kita masuk ya ke keutamaan negeri Yaman dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama hadis Nabi SAW tentang surah Al-Maidah ayat 50 berapa? 51. Tahu ya, Al-Maidah 51 berapa? Al-Maidah 54. Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Hai orang-orang beriman, siapa di antara kalian yang berpaling dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan kaum yang ciri-cirinya apa? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta mereka, mereka pun cinta Allah. Mereka lemah lembut kepada orang beriman, mereka tegas kepada orang kafir, mereka berjuang di jalan Allah, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang sudah mencela. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Setelah membaca ayat ini, Nabi SAW bersabda, hum ahlul Yaman, mereka itu adalah penduduk negeri Yaman. Di dalam riwayat lain, ketika membaca ayat ini, setelah menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang ya menjadi pengganti, generasi pengganti itu, Nabi SAW mengarahkan, menunjuk ke Abu Musa al-Ash'ari, yang beliau itu orang Yaman. Hum qaumu hadza, hum qaumu hadza. Orang-orang yang dimaksud itu adalah kaumnya Abu Musa al-Ash'ari, yaitu orang-orang Yaman. Ini persaksian yang luar biasa dari Nabi SAW bahwa orang Yaman itu dicintai oleh Allah, dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Amr bin Absah As-Sulami qala Rasulullah SAW, khairul rijali rijal ahli Yaman wal imanu Yaman, rawahu Ahmad. Dari Amr bin Absah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik lelaki adalah lelaki penduduk Yaman, dan iman itu ada di Yaman. Ya. Ini juga keutamaan yang luar biasa, di mana Nabi SAW menyebutkan, ya, sampai menyebutkan sebaik-baik lelaki itu adalah lelaki penduduk Yaman. Saya pribadi pernah tinggal di sana dan juga pernah pergi ke Saudi Arabia, pergi ke Emirat, pergi ke mampir ke Oman. Ya. Saya belum pernah bertemu seorang yang juga menemani di Indonesia, orang dari Mesir, orang dari Saudi, orang dari mana-mana, dari Mauritania, dari Tunis, yang pernah menemani, ya, berinteraksi dengan mereka. Saya belum pernah mendapati orang-orang seunik orang-orang Yaman. Ya, uniknya unik positif ya, uniknya unik positif, bersahaja, apa adanya dan lain sebagainya. Memang akhir-akhir ini peperangan memang membuat beberapa hal berubah. Ya.
peperangan dan kemiskinan membuat beberapa hal berubah. Tapi iman itu di Yaman, insya Allah Nabi SAW nggak akan keliru dan insya Allah akan kembali lagi menjadi baik kembali. Dalam hadis Abu Umamah, Nabi SAW bersabda, Inna Allah astaqbala biya Syam wa walla dhahriyal Yaman. Sesungguhnya Allah menghadapkanku ke arah Syam dan memalingkan punggungku ke arah Yaman. Jadi karena Syam itu di atas begini, Yaman itu di bawah. Maksudnya di atasnya Madinah dan Yaman itu di bawahnya Madinah. Nabi SAW menghadap Syam, otomatis punggungnya menghadap ke Yaman. Dia SAW bersabda, wahai Muhammad SAW, Allah berfirman kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah jadikan yang di hadapanmu itu ghanimah dan rezeki. Jadi Syam itu adalah ghanimah dan rezeki. Wa ma khalfa dhahrika madada, dan aku Allah menjadikan yang di belakang punggungmu itu adalah bala bantuan. Maka orang Yaman terkenal sebagai ahlul madad. Ahlul madad itu maksudnya ya, yang datang membawa pertolongan. Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, inilah ajiduna kasar rahman min qibalil Yaman. Aku mendapati pertolongan Allah itu datang dari arah Yaman. Maka juga di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan tidak akan datang hari kiamat sampai muncul tentara, maksudnya tentara kaum muslimin 12.000 orang jumlahnya di tempat namanya Aden Abian. Itu di salah satu tempat di selatan negeri Yaman, dekat Pulau Aden. Di Aden Abian mereka semua menolong agamanya Allah. Maksudnya ada para ulama yang menafsirkan nanti tentaranya Imam Mahdi itu yang mendukung, yang menolong, yang membela adalah 12.000 orang dari yang berangkat dari Yaman. Itu hadis yang luar biasa. Kemudian kita di Indonesia ini juga merasakan bantuan-bantuan dari negeri Yaman sebetulnya. Di antara bantuan-bantuan dari negeri Yaman yang kita rasakan adalah dakwah mereka yang sampai ke Indonesia. Dakwah mereka yang sampai ke Indonesia. Bahwa mereka ini datang ke Indonesia, kemudian ya ratusan tahun yang lalu, kemudian menikah dengan warga setempat dan mengikrarkan sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Menikah dengan warga setempat dan beranak pinak di sini, berdakwah dan sebagainya, hingga datang masa penjajahan dan termasuk diantara yang mengubarkan semangat perlawanan terhadap penjajah itu diantaranya adalah orang-orang keturunan Arab di Indonesia. Bahkan Tuan Imam Bonjol itu saya baca beberapa literatur, namanya aslinya Muhammad Syahab. Muhammad itu orang Arab. Kalau kita sekarang dari keturunan Habaib, keturunan Ahlul Bait. Namanya Muhammad Syahab dan dilakobi, waktu itu masyhur dengan lakobnya. Lakob itu julukan Tuanku Imam Bonjol. Melawan, mengobarkan jihad melawan penjajah. Kemudian banyak sekali kalau kita menyebut pahlawan itu ya. Kemudian Al-Qadri di mana? Syarif Al-Qadri di Sulawesi itu ya. Kemudian beberapa banyak ya. Hingga pada masa-masa dekat kemerdekaan, di antaranya Muhammad Darwish itu ketika berangkat ke Mekah, pulang belajar di sana, pulang namanya diganti menjadi Ahmad Dahlan. Kemudian mendirikan lembaga namanya Muhammadiyah. Itu juga Muhammad Darwish itu saya membaca beberapa literatur adalah orang keturunan Arab. Orang keturunan Arab. Wallahu. Kemudian ketika merdeka juga rumah yang dipakai di dalam Pegangsaan Timur adalah rumah keturunan orang Arab, namanya dari keluarga Mata. Kemudian juga yang diutus untuk mencari dukungan dunia internasional agar mengakui kemerdekaan orang Indonesia, negara Indonesia adalah Abdurrahman Baswedan, yaitu kakeknya Anies Baswedan yang sekarang menjabat gubernur Republik Indonesia.
Gubernur Jakarta. Nah, ini murni salah ya, enggak saya buat. Ya. Itu sangat kita rasakan. Ya. Bahkan kakek saya pernah bercerita bahwa di zaman Jepang, Jepang itu meneliti siapa sih yang punya porsi besar memprovokasi melawan pemerintahan Jepang di Indonesia. Di antaranya adalah keturunan orang Arab, dan dibuat keputusan untuk bahwa semua keturunan Arab ditangkap dan dibunuh. Ya, tapi Allah mentakdirkan lain, ya tidak lama Hiroshima Nagasaki dibom dan mereka mundur. Ya, alhamdulillahnya nggak jadi dibunuh. Kalau dibunuh, ya saya mungkin nggak lahir di sini, mungkin nggak jadi lahir di sini. Ya, itulah kita sangat merasakan, dan bukan cuma kita sebetulnya, negara-negara lain banyak sekali yang Islamnya itu lewat orang-orang yang, dan juga kita merasakan para ulama yang hijrah dari Hadramaut. Di sana ada kelaparan, di sana ada kesulitan, mereka hijrah ke Indonesia, namun berkahnya datang ke Indonesia. Di sana kesulitan, dia sulit, tapi berkahnya datang ke kita. Ya, bahkan sampai keturunan Yaman di sini ini lebih banyak dari jumlah ya di kampungnya di sana. Warga Hadramaut itu paling 1 juta 2 juta orang. Tapi keturunan Hadramaut di sini sudah 6 juta orang lebih, 8 juta orang. Kalau pulang ke sana mungkin penuh di sana, nggak ada tempat. Ya. Ini makna yang di belakang punggungmu bala bantuan. Dan kita lihat tidak terjadi, bahkan ya saat pertempuran Riddah, pertempuran orang murtad pertama kali yang diserukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melawan orang murtad, pasukannya sedikit. Karena apa? Sebagian sudah berangkat bersama Usamah bin Zaid menuju Syam, mau melawan Romawi. Atas perintah Nabi di tengah jalan Nabi SAW meninggal. Para sahabat mengisyaratkan supaya ini pasukan jangan diberangkatkan dulu. Kata Abu Bakar, saya nggak mau jadi orang pertama yang mengisi perintah Nabi. Nabi benar berangkat. Akhirnya ada orang murtad banyak, mau dilawan, pasukan juga sedikit. Ada orang Musailimah Al-Kadzdzab punya tentara juga, mau dikirimi tentara juga. Orang murtad, orang nggak mau bayar zakat, pasukan sedikit. Ya, akhirnya pada pertempuran ini datang rombongan dari yang membawa pasukan yang menjadi penyokong Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus sampai hari ini. Ya, dulu ketika Uni Soviet menjajah Afghanistan, juga orang Yaman punya peran. Memang bukan hanya orang Yaman tentu ya. Ya, nggak boleh juga bilang yang berperang adalah orang Yaman, nggak boleh juga. Ya. Tapi mereka punya peran yang penting di sana. Juga ketika terjadi kasus pembantaian di Bosnia, kemudian di Dagestan, kemudian di Chechnya, kemudian sampai selesai, dan bahkan di Indonesia, krisis di Indonesia, mereka juga ikut membantu di beberapa kawasan bencana, misalnya di Aceh, kemudian di Jogja, di gempa. Bahkan salah satu orang Arab itu menelpon kerabat kita, ngasih uang 200 juta, tolong ini 200 juta dihabiskan segera dan besok kalau bisa dilaporkan. Lu bingung kita belanja 200 juta, bawa truk pergi ke toko-toko itu keliling-keliling baru habis 50 juta, beli baru akhirnya kita keliling ke toko-toko beli semua, dikirim, besoknya laporan kasih lagi 200 juta lagi, ya, udah kasih lagi terus, ya luar biasa. Jadi bahkan Bung Karno di tahun 1948 beliau itu berpidato di Semarang, pidato kemerdekaan keliling kan. Beliau berkata begini, kita menjadi bangsa yang sudah merdeka, ya, saya baca teks yang tak salah ya. Ya, beliau berkata begini, kita ini sudah merdeka, tentu kita harus bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kita juga harus berterima kasih kepada seluruh rakyat yang sudah berjuang untuk kemerdekaan. Karena ada warga keturunan yang juga ikut berjuang membantu perjuangan. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan Cina. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan India. Tetapi kita jangan berterima kasih kepada warga keturunan Arab. Mas bilang jangan berterima kasih kepada warga keturunan Arab. Karena mereka
sudah menjadi bagian dari keluarga besar bangsa kita sejak ratusan tahun yang lalu. Artinya bukan orang asing yang kita harus berterima kasih kepadanya, karena ketika datang ke sini sudah mengikrarkan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Bahkan 1928 ada Sumpah Pemuda, 1936 atau 38 ada Sumpah Pemuda bangsa apa? Sumpah Pemuda Arab. Pemuda Arab itu bersumpah juga ya. Atau sumpahnya teksnya apa, intinya di antara teksnya itu sudah menjadi bagian dari atau terpisahkan dari bangsa Indonesia. Kalau dipikir ya, mereka dulu datang ke sini pengen lari dari masalah di sana, di sini malah ada penjajahan, harusnya kembali lagi ke sana, tapi mereka sudah terlanjur ikrar untuk jadi bagian dari masalah. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Bukan karena mentang-mentang keturunan Arab gitu, mau lebih bukan. Karena ada kaitan dengan akhir dari pemaparan ini, insyaallah. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah Syam kami, ya Allah, berkahilah Yaman kami." Mereka berkata, "Ya Rasulullah, juga Najd kami." Nabi mengulangi lagi, "Ya Allah, berkahilah Syam kami, ya Allah, berkahilah Yaman kami." Mereka berkata, "Ya Rasulullah, Najd kami juga." Nabi SAW bersabda, dari arah sana muncul kekacauan dan fitnah, dan dari sana muncul tanduknya setan. Begitu dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi negeri Yaman adalah negeri yang berbarokah karena didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dari hadis Tauban, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam berkata, ini hadisnya dibacain sama Mas Afif dia. Ini labi akri haudin azudun ini labi akri haudi azudun nasa yaman adri bi asaya hatta yarfidu alaihi. Rawahu Muslim. Sesungguhnya aku berada di tengah telagaku, maksudnya telaga hari kiamat nanti. Ketika di telaga hari kiamat, orang-orang berebut ingin minum dari telaga tersebut. Karena ini karomah yang Nabi SAW yang memiliki telaga dan dipersilahkan umat Islam untuk minum. Yang minum di situ mudah-mudahan tidak akan pernah merasakan kehausan lagi selama-lamanya. Nah, ketika mau minum, berebut mau minum, Nabi SAW melarang, tidak boleh minum, ditolak, tunggu. Kemudian beliau mempersilahkan orang-orang Yaman untuk minum terlebih dahulu. Beliau mengumpulkan tongkatnya supaya mengalir kepada orang-orang Yaman dan mereka minum terlebih dahulu. Pertanyaannya, kenapa orang Yaman didahulukan daripada orang Islam yang lain? Ada beberapa keterangan yang saya baca dari buku-buku para ulama. Yang pertama, karena mereka adalah orang yang pertama kali mengijabahi atau memenuhi panggilan Nabi Ibrahim untuk berhaji. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah dengan putranya Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah. Selesai Ka'bah dibangun ulang, ya, karena Ka'bah itu para ulama menyebutkan sudah dibangun sejak zaman Nabi Adam, kemudian rusak, kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim membangun kembali bersama anaknya Nabi Ismail. Ketika selesai dibangun, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia. Nabi Ibrahim menjawab, "Wahai Rabbi, bagaimana aku memanggil mereka semua padahal suaraku tidak terdengar oleh mereka semua?" Nabi Ibrahim berkata begitu, tanya. Allah SWT menjawab, "Engkau yang memanggil, aku Allah yang menyampaikan." Kemudian Nabi Ibrahim naik ke sebuah bukit dan beliau berteriak, "Ayuhan nas, innallaha qad bana fil ardi baitan fil ardi fahujjuh." Hei manusia, sesungguhnya Allah telah membangun sebuah rumah di bumi ini, maka datangilah, hajilah. Ya, maka disebutkan bahwa orang-orang yang pertama kali mengiyakan dan mengijabahi panggilan ini adalah orang-orang Yaman. Maka karena mereka yang pertama ini dibalas oleh Allah, dan mereka yang minum dari telaga itu pertama kali. Ada yang mengatakan karena mereka termasuk yang pertama kali menolong Rasulullah SAW dalam dakwahnya, karena orang-orang Ansor itu, ya, banyak dari suku-suku Ansor itu adalah suku-suku dari Yaman yang tinggal di Yathrib yang kemudian namanya menjadi Madinah, ya, yang namanya menjadi Madinah. Itu suku-suku Ansor itu kebanyakan dari mereka adalah
orang-orang Yaman.